Swastiastu. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen penguji. Sebelum hari ini saya memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sulasmi, NIM 18011018 dari kelas manajemen reguler pagi semester 5. UMKM ini dilakukan di usaha Circle Wayan. Hal pertama yang akan dibahas di sini adalah sejarah dari usaha Circle Wayan tersebut. Circle Wayan ini didirikan oleh Bapak Wayan Budarase, tepatnya pada tahun 2015. Dan usaha ini beralamat di Banjar Dinas Mengandang, Desa Pakisan, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, untuk jasa-jasa yang ditawarkan oleh usaha Circle Wayan ini adalah menerima jasa pembuatan furniture, pembuatan rumah, dan pembuatan merajan. Selain itu, usaha Circle Wayan ini juga menjual beberapa furniture seperti meja, kursi, lemari, ranjang, dan lain-lain. Hal selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah permasalahan mitra, di mana ada 2 poin permasalahan mitra pada UMKM ini. Yang pertama yaitu di bidang pemasaran, di mana pemasaran yang belum maksimal sehingga mengakibatkan penjualan tidak menentu pada UMKM ini. Dan yang kedua yaitu di bidang keuangan, di mana pencatatan keuangan sangat jarang dilakukan oleh pemilik UMKM, sehingga belum mempunyai pencatatan keuangan yang baik pada UMKM itu, dan uang perusahaan itu tercampur dengan uang pribadi. Masalah yang dihadapi mitra, maka dicarilah sebuah solusi, dan solusinya itu ada yang pertama di bidang pemasaran yaitu melakukan pelatihan, promosi, dan mencari pelanggan yang potensial melalui sosial media. Nah, yang kedua di bidang keuangan yaitu dengan cara melakukan pelatihan dengan membuat catatan keuangan sederhana dan juga pelatihan untuk mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Pada metode pelaksanaan, di sini saya memberikan pembinaan akuntansi keuangan kepada pemilik usaha, di mana pada pembinaan ini hal yang dilakukan adalah membina atau membimbing pemilik usaha untuk membuat laporan keuangan sederhana agar diketahui pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan. Pembinaan yang kedua yaitu adalah pembinaan tentang cara mengatur keuangan agar keuangan perusahaan tidak bercampur dengan keuangan pribadi, dan juga keuangan perusahaan itu bisa digunakan sebagai modal usaha kembali. Pembinaan selanjutnya yaitu pembinaan tentang cara mendapatkan pelanggan yang potensial dan cara mempertahankan pelanggan. Di sini juga saya mengarahkan agar pemilik UMKM itu mencari pelanggan yang potensial di sosial media agar bisa berkelanjutan dan pelanggan tersebut bisa menawarkan jasa-jasa dan juga produk-produk perusahaan ini kepada teman-teman terdekatnya. Jadi bisa mendapatkan konsumen lagi dari pelanggan ini. Selanjutnya adalah ke tahap pelaksanaan pembinaan. Nah, yang pertama itu pastinya ada tahap persiapan, di mana saya dan juga pemilik UMKM mempersiapkan hal-hal yang perlu dilaksanakan, seperti mempersiapkan waktu dan juga jadwal tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan pada hari H. Nah, yang kedua yaitu pelaksanaan, di mana pelaksanaan di awal itu yaitu tentang pembinaan keuangan seperti pada gambar, dan juga yang kedua yaitu masih tentang keuangan. Hari ketiga dan keempat itu adalah kegiatan tentang cara promosi di sosial media dan juga mencari pelanggan di sosial media serta mempertahankan pelanggan. Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa saya dan juga dari pihak perusahaan ternyata bisa saling berbagi informasi yang bermanfaat di saat kegiatan ini berlangsung. Misalkan saya dengan melakukan pembinaan, perusahaan ini bisa mendapatkan informasi baru, dan juga saya sendiri bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana caranya membuka usaha di bidang furniture dan juga di bidang mebel. Nah, yang kedua yaitu dengan bisa mendapatkan peningkatan kinerja dari saya dan juga dari pihak perusahaan itu sendiri. Kinerja yang didapatkan yaitu pada perusahaan jadi memiliki laporan keuangan yang baik, jadi mengerti cara promosi di sosial media, dan jadi mengerti caranya mendapatkan pelanggan yang potensial. Nah, kalau untuk saya sendiri adalah saya bisa berkomunikasi lebih baik lagi dengan pihak-pihak lain, yaitu di luar
teman-teman saya di kampus dan juga di luar orang-orang terdekat saya. Nah, yang kedua yaitu peningkatan kinerja di kedua belah pihak. Maksudnya, saya dan juga dari pihak perusahaan itu sendiri bisa meningkatkan kinerja kami masing-masing berkat dari kegiatan ini, di mana perusahaan jadi memiliki laporan keuangan yang baik dan juga bisa mencari pelanggan yang potensial dan berpromosi di sosial media dengan lebih maksimal karena informasi yang saya berikan. Begitu juga dengan saya jadi bisa mendapatkan pengalaman untuk lebih berbagi informasi kepada orang lain. Nah, yang ketiga yaitu pengalaman baru, di mana saya dan juga pihak perusahaan memiliki pengalaman baru, yaitu saya memiliki pengalaman untuk berbagi informasi kepada orang lain dan juga mempraktikkan apa yang sudah dipelajari di kampus. Sedangkan pihak perusahaan jadi bisa mendapatkan hal-hal baru dan hal-hal yang lebih modern sehingga bisa meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Baik, sekian presentasi saya tentang pembinaan di UMKM Usaha Circle Wayan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.